Orang yang beriman itu hidup antara dua, antara syukur dan sabar. Orang beriman itu hidup di antara dua ibadah, syukur dan sabar. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabara wa kana khairan lah. Kata Nabi SAW, sungguh sangat mengherankan kehidupan seorang mukmin. Semua urusannya baik, semua urusan orang mukmin baik. Dan yang demikian tidak ada melainkan hanya pada orang mukmin saja. Jika Allah Ta'ala memberikan kenikmatan kepada dia, dikasih hal-hal yang menyenangkan, dia bersyukur kepada Allah, dan itu baik buat dia. Dan apabila dia diberikan oleh Allah cobaan, ujian, musibah, dia bersabar, dan itu baik buat dia. Hadis ini sahih, riwayat Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu. Arti Nabi menyebutkan, sungguh mengherankan kehidupan seorang mukmin, semua urusannya baik, semuanya baik. Apabila dia mendapatkan kegembiraan, kesenangan, dia bersyukur, dan itu baik buat dia. Apabila dia mendapatkan cobaan, ujian, penyakit, petaka, dan yang lainnya, dia bersabar, dan itu baik buat dia. Syukur baik buat seorang mukmin, karena syukur ini wajib, kita untuk bersyukur kepada Allah wajib. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa, kata beliau, ra'su syukri at-tauhidu, pokok atau pangkal syukur itu mentauhidkan Allah. Pokok syukur mentauhidkan Allah. Jadi kalau orang itu dikatakan dia bersyukur kepada Allah apabila dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak boleh berbuat syirik kepada Allah. Harus dia bagaimana mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Ini orang yang bersyukur. Makanya orang-orang yang berbuat syirik adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Karena semua nikmat ini Allah berikan untuk manusia semuanya. Semua nikmat. Dan tidak terhitung nikmat itu. Dan ayat-ayatnya tadi pagi sudah saya bawakan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu menghitung nikmat Allah, nggak akan bisa terhitung nikmat itu. Sangat banyak nikmat Allah. Makanya pokoknya syukur kepada Allah, mentauhidkan Allah Ta'ala. Makanya para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Syukur artinya melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Ketaatan yang paling besar, ketaatan yang paling tinggi, yaitu tauhid kepada Allah Ta'ala. Setelah itu melaksanakan sholat yang 5 waktu, berbuat baik pada orang tua, dan yang lainnya. Ini syukur. Makanya ketika orang mendapatkan rezeki yang meskipun dia sedikit tapi dia ibadah kepada Allah, itu pasti rezekinya barokah dan pasti akan ditambah oleh Allah. Dengan syarat dia apa? Dia syukur dengan nikmat itu. Makanya Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, surah 14 ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kamu syukur, maka aku akan tambah nikmatku kepadamu. Kalau kamu kufur, adabku sangat pedih. Orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat maksiat, yang paling besar dari dosa maksiat
syirik. Orang yang berbuat dosa, orang berbuat maksiat, pada hakikatnya mereka tidak apa? Tidak bersyukur kepada Allah. Ketika tidak bersyukur kepada Allah, Allah turunkan apa? Azab. Karena mereka berbuat dosa dan maksiat, diturunkan oleh Allah azab dengan sebab mereka tidak syukur kepada Allah Ta'ala. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah, mentaatkan Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Tauhid. Kemudian ibadah yang kedua sabar. Nanti saya akan jelaskan, ini masih muqaddimah. Ibadah yang kedua sabar. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar itu ada 3. Sabar itu ada 3. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan, ujian, musibah. Jadi sabar kata para ulama ada 3. Yang pertama, sabar dalam apa? Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam apa? Dalam menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat harus sabar. Kadang-kadang orang sudah tobat, sudah kembali kepada Allah, kadang-kadang dia ingin lagi berbuat maksiat. Dia harus sabar. Dia harus menahan hawa nafsunya, jangan sampai dia berbuat dosa dan maksiat lagi. Yang ketiga, yaitu sabar dalam menghadapi cobaan, ujian yang pahit. Cobaan, ujian pasti akan ada. Namanya hidup seorang mukmin mesti dapat cobaan dan ujian, pasti. Nggak mungkin tidak. Pasti gitu. Tapi dia wajib sabar. Makanya ketika datang cobaan, ujian itu mesti akan menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamal jazaa ma'idhamil bala. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya besarnya ganjaran, besarnya pahala, tergantung besarnya cobaan dan ujian. Sesungguhnya Allah, apabila Allah SWT mencintai satu kaum, Allah akan menguji mereka, memberikan cobaan, ujian. Faman radiya falahu ridha, barang siapa yang redha maka Allah akan redha kepadanya. Wa man sakhita falahu sakhat, barang siapa yang murka, tidak redha, bagi dia juga kemurkaan Allah SWT. Makanya orang yang beriman, dia harus syukur atas semua nikmat dan dia harus sabar terhadap cobaan dan ujian. Bahkan ada seorang ulama mengatakan al-masaibu ni'mah. Ada seorang ulama mengatakan al-masaibu ni'mah, musibah itu nikmat. Karena apa? Dengan musibah, kalau orang itu dia sabar, dia redho dengan cobaan, ujian dan musibah itu, yang pertama akan menghapuskan dosa dia. Yang kedua, dia akan mendapatkan ganjaran dan pahala. Yang ketiga, Allah akan angkat derajatnya. Dan yang keempat, Allah akan masukkan dia ke dalam sorga. Cobaan, ujian itu akan menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Cobaan dan ujian itu akan mendatangkan pahala dan ganjaran bagi orang itu. Cobaan, ujian itu akan mengangkat derajatnya seseorang. Dan cobaan, ujian itu akan membawa seorang ke dalam sorga. Makanya seorang mukmin dia wajib apa? Bersabar. Jadi seorang mukmin dalam hidup ini ada 2 keadaan, syukur dan sabar. Syukur atas semua nikmat. Antara syukur dan sabar lebih banyak mana? Antara syukur, maksud saya antara nikmat dengan musibah lebih banyak mana? Nikmat.
Antara nikmat dengan musibah, dengan cobaan, ujian, lebih banyak nikmat. Dari mulai kita lahir sampai dewasa sekarang ini, semua nikmat nggak bisa kita hitung. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lisan, nikmat hidung, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat kita mendapatkan udara, oksigen, nikmat air, nikmat segala macam sudah, tumbuh-tumbuhan, makanan segala macam, nggak bisa dihitung sudah nikmat itu. Tapi cobaan ujian sementara Allah kasih, sementara aja. Nggak mungkin orang terus dapat cobaan ujian, nggak mungkin, tidak mungkin. Sementara aja dikasih. Apakah sepekan, sebulan, setahun, setelah itu diberikan nikmat lagi oleh Allah Ta'ala. Artinya cobaan ujian kita belum seberapa dibandingkan dengan cobaannya, ujiannya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ada yang dikasih penyakit di antara kita, tapi belum sebanding dengan penyakit yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Nabi Ayyub sabar kurang lebih sampai 18 tahun. Ayyub, maka dikatakan sabar Ayyub. Kita harus sabar. Jadi syukur dan sabar. Sampai sini jelas? Jelas ya?